Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kama waladatu ummuh. Shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Qalbun Salim, selamat bertemu di acara ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini, saat-saat ini, kita semua amat berbahagia karena tamu yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah sesuai dengan keputusan isbat Menteri Agama tadi malam, insya Allah untuk hari Selasa kita akan memulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Kesempatan ini, doa ini, harapan ini untuk bertemu Ramadan, sebenarnya 2 bulan yang lalu kita sudah lantunkan dengan doa-doa kita. Allahumma arhamna bi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Rabbana. Allahumma ya Allah, berikanlah rahmat, pertolongan pada kami untuk bagaimana menikmati Rajab bin Sya'ban dengan ibadah-ibadah. Dan kita juga berdoa bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai menikmati bulan Ramadan. Ini acaranya adalah acara tarhib, acara di mana kita bersama-sama membuka hati untuk bagaimana menerima Ramadan ini dengan baik, karena bulan yang diharapkan oleh semua orang, bulan rahmat, bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan barokah. Juga bulan dikatakan adalah ini adalah kafaratin anid dzunub, dan banyak tawaran-tawaran yang memang tawarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia apa kira-kira sehingga Ramadan ini ditunggu oleh semua orang? Para pemirsa yang berbahagia, kita akan memberi session dalam hal ini, dalam tayangan ini. Bagaimana kita ingin mengajak semua orang, ingin menyenangkan semua orang, supaya mau kita menggunakan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan. Secara adat kita sudah bersiap-siap menerima, kita berdoa, ada yang ziarah ke makbarah, kan itu. Ada juga siap-siap untuk mengadakan selamatan, bagaimana Ramadan nanti kita selamat, sehat dan sebagainya. Ada juga bersama-sama bergembira ini menghias, membersihkan, kerja bakti di masjid-masjid, musala-musala. Ini adalah ekspresi dari semua umat sesuai dengan adat istiadat masing-masing, bagaimana tata cara kita menerima Ramadan ini. Ya dengan acara itulah, dengan cara-cara sebagaimana yang telah kita lakukan itu, kita di balik itu ada niatan, ada keinginan agar supaya kita semua dapat menikmati bulan Ramadan dengan baik. Dan semoga juga Ramadan kita gunakan. Karena apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan itu nanti kita gunakan dengan sebaik untuk berpuasa,
itu, maka dia akan dihapus dosanya oleh Subhanahu wa taala, bersih dari dosanya seperti pertama kali dia dilahirkan ke dunia ini oleh orang tuanya, oleh ibunya. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bagaimana menggunakan kesempatan kita dalam Ramadan ini. Kita semua merasa manusia penuh dengan kesalahan, kehilafan dan sebagainya. Kesempatan hari ini, kesempatan bulan ini mari kita gunakan untuk menghapus semua dosa-dosa yang dijanjikan oleh Subhanahu wa taala itu. Dan insya Allah kalau kita gunakan ya, Ramadan ini dengan baik, kita akan menjadi orang-orang suci kembali, tenang kembali. Ya. Para hadirin yang kemuliakan, saya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Banyuwangi. Kita hamba sekalian, marilah kita puasa ini adalah kafun wamtina. Kafun itu adalah menjaga diri, mengendalikan diri. Marilah kita tinggalkan semua persoalan-persoalan dunia ini. Kan itu. Kita fokus kepada puasa kita, puasa mulutnya, puasa hatinya, puasa pikiran dan sebagainya. Kan itu fokus kepada bagaimana kita beribadah kepada Subhanahu wa taala. Karena serta ibadah itu akan dibalas oleh Subhanahu wa taala dengan baik. Satu kebaikan adalah 10, bahkan kan itu akan yudha'af ila sab'ati mi'ati dha'fin, akan dilipat gandakan dan menjadi 700 kali lipat. Oleh karena itu sekali lagi dalam pembukaan ini dengan marhaban Ramadan ini, marilah sekali lagi kita gunakan dengan baik. Karena di sana banyak tawaran-tawaran, banyak janji-janji dan sebagainya, kesempatan-kesempatan kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang dengan sesuai dengan tema ini adalah qalbun salim, hatinya bersih kembali, kan itu seperti dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini, kan itu badan kita tidak berlumuran dengan dosa-dosa sehingga kita menjadi orang yang betul-betul suci jasadian wa rohanian. Ramadan ini membersihkan diri kita rohanian, secara rohani, batin dan sebagainya. Qalbun salim tadi itu, ya kan itu, maka hatinya bersih, maka dia memandang ke depan itu dengan pandangan yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita yang baik, kan itu. Karena nantinya insya Allah Ramadan ini adalah mengantarkan kita kehidupan yang lebih bahagia daripada di dunia ini. Kalau dunia bahagia insya Allah kita minta, maka di akhirat juga akan menjadi orang yang berbahagia. Demikian barangkali untuk season pertama ini kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan yang lain. Ya, semoga sekali lagi para pemirsa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerima Ramadan ini dengan lapang dada dan sebagainya, dengan penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan doa-doa, dan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, dan semua apa yang dirasakan itu Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan sesi ini. Apa yang kita sampaikan tadi, banyak peluang-peluang yang harus kita raih dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah peluang kita dalam rangka untuk bagaimana dengan Ramadan ini, dengan meningkatkan solidaritas kita, meningkatkan, merajut kan itu rasa ukhuwah kita kan itu, sesama bangsa. Jadi pertama adalah marilah Ramadan ini kita ciptakan dengan Ramadan yang penuh dengan ibadah, Ramadan yang penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Hal-hal yang kemarin ya, itu kita lupakan. Marilah untuk kali ini kita serius.
Jadi kafun puasa itu as-shaumu kafun wamtina. Bahwasanya puasa itu bagaimana kita mengendalikan diri kita. Tidak mengucapkan sesuatu kata-kata yang nantinya akan menghabiskan semua nilai-nilai puasa itu sendiri. Tidak mencela orang, tidak mengumpat orang, kan itu. Sehingga kita terpancing, kan itu. Untuk bagaimana Ramadan yang kita laksanakan ini akan sia-sia untuk kita semua. Karena Rasulullah juga bersabda untuk hal ini, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisal ajr illal ju' wal atas, tidak punya apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu karena memang salah satunya barangkali ya kita masih bisa belum mengendalikan. Kita belum bisa mengendalikan kafun tadi itu, ya kan, itu hati kita untuk hal yang baik-baik. Nah kalau kita kendalikan, insya Allah semua anggota badan kita ini juga akan baik. Kita usahakan untuk Ramadan ini kita berinvestasi semua pikiran kita gunakan dengan baik. Mulut kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Otak kita untuk memikirkan bagaimana kita selalu bermunajat, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan jalan kita juga harus mengekspresikan hal yang baik kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Hal-hal yang menaik, hal-hal yang kemarin, mari kita lupakan sejenak. Dia yang ngurus negara ini sudah ada, yang ngurus semua. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah, kita lupakan sejenak untuk bagaimana kita serius sekali lagi ya, menghadapi, menikmati, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Merajut harmoni kehidupan antara sama bangsa. Oleh karena itu kita menghimbau sebagai ketua MUI, kami menghimbau, marilah saudara-saudara kita yang non-muslim, kita hormati umat Islam yang Indonesia ini yang sedang menjalankan bulan puasa, agar supaya puasa khusyuk dan sebagainya. Yang berjualan untuk bisa mengendalikan juga, kan gitu, agar supaya tidak semata-mata dibuka dan sebagainya. Ini dalam rangka kita saling menghormati dan sebagainya. Nah itu kita harapkan. Oleh karena itu dengan begitu insya Allah kita, ketika kita saling bisa menghormati, insya Allah kehidupan ini akan damai dan seterusnya. Itulah maka Ramadan ini kita bagi dalam satu rahmat. Rahmat kita saling mengasihi antar sama bangsa kita, sama saudara kita dan sebagainya. Baik itu sama Islam Muslim, ukhuwah Islamiyah, baik itu adalah usbuah watoniyah, mau kita jaga dengan baik sehingga kondusif Ramadan ini dengan kita gunakan dengan kondusif rahmat. Dan Ramadan ini kita jaga agar supaya anak-anak kita kan itu jangan sampai nanti membunyikan petasan, ya kan itu, karena itu mengganggu sekali dan itu juga membahayakan. Oleh karena itu kita siapkan anak-anak kita dalam rangka menghormati bulan Ramadan ini, menjalankan hal-hal yang bermanfaat, tidak bermain petasan juga. Dan banyakkan kan itu di bulan sahur itu barangkali nanti akan dimanfaatkan oleh anak-anak muda, teman-teman kita, anak-anak kita yang muda itu barangkali menjalankan hal-hal yang memang akan banyak mengganggu. Terutama contohnya, mohon maaf, itu trek-trekan dan sebagainya. Maka itu kita hindari. Itu akan membahayakan untuk diri kita sendiri. Maka kita kendalikan anak kita. Kan itu. Mamtina, puasa juga kafun wamtina, kan itu. Artinya kita mencegah agar supaya semua tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Untuk kita, keluarga kita, dan sesama bangsa kita. Kita usahakan sekali lagi Ramadan ini Ramadan penuh dengan kebaikan dan sebagainya, dengan damai dan sebagainya. Ketiga adalah barokah. Barokah itu adalah bahasanya adalah artinya adalah penuh dengan kebaikan. Seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kan itu. As-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Beriman akan kebaikan puasa itu, akan manfaat puasa ini, akan padilahnya puasa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita beriman bahwasanya hasil puasa kita langsung hadiahnya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir kalau kita dijanjikan hadiah Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah kita semua akan menerima hadiah itu dari surga Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan masuk surga berarti dosa-dosa kita ya kan, yang kita jalankan selama ini dengan kebaikan bulan Ramadan ini akan dihapus oleh Subhanahu wa taala. Yaitu barokahnya. Kita berbuat satu hal yang baik akan dilimpahkan. Kita baca Quran. Rasulullah Al-Quran itu la taqul alif lam mim harf. Lakin al-alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kul harfin bi asri amsalih. Itu saja yang itu. Kita khusyuk karena baca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Berapa huruf-huruf yang kita baca kita semalam itu. Investasi itu barangkali harus kita jalankan nanti. Apalagi nanti kita ini sebagai murid. Kita bisa baca Al-Quran ini ada yang mengajarkan. Nah itu bukan juga untuk investasi guru kita yang kita kirimi dengan adanya kita membaca Al-Quran. Itu bukan hanya buat kita sendiri, maka pahalanya dilipat ganda oleh Subhanahu wa taala, tapi untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita akan mendapat transfer pahala yang kita berikan pada mereka. Terutama bulan Ramadan ini bulan yang suci dan sebagainya. Ini saudara-saudara sekalian, marilah hal yang baik kita berikan dan sebagainya. Nah, itu. Kita isi hari-hari kita untuk bertadarus. Kita isi hari-hari kita dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan kita. Kita isi hal-hal hari-hari Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sehingga insya Allah puasa ini penuh dengan aktivitas yang kita siapkan, ya kan itu. Yang kita sudah programkan di bulan Ramadan ini. Semoga program itu akan bisa kita jalankan semua. Itulah Ramadan. Saudara sekalian, bahwasanya Rasulullah juga bersabda bahwasanya asyam itu junnah. Bahwasanya puasa itu adalah sebagai perisai buat kita. Perisai dalam rangka untuk tidak menjalankan hal yang tidak baik, maksiat apa. Soal sekarang ini adalah sarana untuk kita berbuat maksiat itu sangat-sangat gampang sendiri. Nah, dulu makanya kita di tangan kita idah kalau kita tidak menjaga itu HP umpamanya pengaruhnya itu sangat-sangat besar untuk kita semua, untuk anak-anak kita semua. Oleh karena itu cukupnya sajalah membaca HP dan sebagainya untuk keperluan yang perlu, dan selanjutnya marilah kita baca Al-Quran daripada membaca WA yang di HP itu sendiri. Jadi waktunya memang kita harus atur sedemikian rupa untuk berinvestasi ya ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa yang saya katakan, kalau kita membaca Al-Quran sekaligus kita juga kan itu akan memberikan kiriman transfer pahala kepada guru kita, pada orang tua kita dan sebagainya. Karena apa? Gak mungkin orang tua kita dong kita kirimi uang dan sebagainya, dan gak perlu. Yang perlu dari mereka adalah transfer semua pahala-pahala yang kita jalankan ketika Ramadan itu. Itu namanya barokah. Suatu hal yang memang
dilipat gandakan pahalanya oleh Subhanahu wa taala. Itu oleh karena itu marilah Ramadan yang penuh rahmat ini, Ramadan yang penuh hikmah ini, yang penuh dengan barokah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana kita hidup di dunia ini, menjaga hubungan kita dengan saudara kita, mengirimkan doa buat orang tua dan guru-guru yang telah meninggalkan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat di dunia ini. Khairukum anfa'uhum linnas. Ya, yang lebih baik dari kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Para pemirsa, mari kita lanjutkan acara ini. Ada sesuatu yang memang oleh Rasulullah SAW diberitakan kepada kita semua. Qala Rasulullah SAW selalu bersabda, hikayatun an rabbihi, itu menceritakan tentang bagaimana komunikasi Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan orang yang sedang puasa ini. Kullu hasanatin bi amsi amsalha. Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Wa yudha'af ila sab'ati mi'ati dha'fin. Dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan minimal 10. Apa yang saya katakan tadi itu. Tapi bukan hanya itu, akan dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala menjadi 700. Yang itu kita raih. Oleh karena itu, sekali lagi mari kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Itu penghargaan Allah buat orang yang puasa. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah orang berpuasa apapun lah, itu akan punya pengaruh terhadap mulut kita. Tapi hal yang tidak baik oleh Subhanahu wa taala dari diri kita itu dihargai dengan baik. Kalau Rasulullah SAW, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah Subhanahu wa taala yang aku dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la halufu famil saim shaim, la halufu fais shaimi, sungguh ya enggak enaknya bau mulut yang kita rasakan, yang barangkali orang-orang lain tidak merasakan. Allah Subhanahu wa taala ya kan itu atyabu indallah min rihil misk. Kalau kita berbau mulut itu puasa sehari itu tidak enak, tapi Allah Subhanahu wa taala itu atyabu, lebih harum dari baunya minyak-minyak buatan Prancis pun, minal misk, dari Kestendier pun dan sebagainya. Jadi hal-hal yang itu dihargai Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Apalagi hal-hal yang begini kita gunakan dan sebagainya dengan baik. Hal yang tidak baik pun kalau keluar dari puasa, ya kan? Dari orang yang puasa, baunya mulut itu pun oleh Subhanahu atyabu min rihil misk, ya kan? Dari baunya minyak yang paling wangi sekali. Ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Karena kita ini nanti di dalam puasa ini kalau betul-betul kita akan menjadi manusia seutuhnya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala seperti ya, kita janji kita dulu ketika ruh diletakkan kepada kita. Wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau kita buktikan ya kan, ketaatan kita itu di bulan puasa ini. Karena apa? Karena puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala semua maaf, semua kesempatan dibuka oleh Subhanahu wa taala. Kesempatan berbuat baik
dibuka oleh Subhanahu wa taala. Terus ditutup ya semua kesempatan untuk tidak berbuat baik. Karena kita sudah bersih, niat bersih balas, niat beribadah kepada Subhanahu wa taala. Terus biasa musuh kita setiap hari kan itu yang kita baca di surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang selalu mengganggu kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala, subhatatis syaitan, dikerangkeng setan itu, dibelenggu setan itu. Jadi kita ini di bulan puasa ini menjadi manusia seutuhnya, tidak terganggu oleh siapapun. Catatannya adalah apakah kita masih sempat berbuat tidak baik. Karena apa? Karena yang mengilhami kita, yang mengajak kita, yang selalu mengganggu kita, yang selalu menghalang-halangi kita untuk tidak berbuat itu adalah setan. Padahal setan itu sudah dikerangkeng oleh Subhanahu wa taala. Sudah dibelenggu oleh Subhanahu wa taala, dirantai oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini menjadikan kita manusia seutuhnya yang taat kepada Subhanahu wa taala. Itulah mari kita gunakan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juga kepada Aisyah sebagai istrinya. Apa yang dikatakan? Dawimi. Terus meneruskah kalian berdoa selama sebulan ini? Berdoa. Terawih. Ikut terawih dengan khusyuk, dengan tali dan sebagainya, tarusan dan sebagainya, itu insya Allah sebulan kita minta. Dawimi Qur'al jannah. Terus meneruslah kamu mengetok pintu surga. Itu Rasulullah SAW bilang kepada Aisyah. Dawimi Qur'abal jannah. Dan itu. Terus menolonglah kalian, kamu ya Aisyah, gitu, untuk mengetuk pintu surga. Ditanya oleh Aisyah, dengan apa ya Rasulullah kami bisa mengetuk pintu surga? Bilju, dengan rasa lapar. Lapar itu kita gunakan, bahwa kita lemah. Maka minta kepada siapa? Minta yang paling kuat. Kita haus dan sebagainya. Insya Allah kalau kita selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Nah, terus kita lazakan Allah, 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 kan itu. Alhamdulillah, 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 itulah cara kita mengetuk pintu surga. Baik dengan tarawih, dengan zikir setiap hari, apa yang kesempatan kita, dia berzikir dan sebagainya, dia membaca Al-Quran dan sebagainya, kan itu insya Allah semua itu akan menjadi investasi yang baik untuk di bulan puasa ini. Kan itu. Dengan begitu insya Allah apa yang menjadi tujuan puasa terutama itu solidaritas antar kita semua. Itu selalu kita berzikir, mengajak berzikir hal-hal yang baik pada teman-teman kita, menunjukkan baik pada teman-teman kita dan sebagainya. Itu semua tata cara yang baik yang kita laksanakan. Dan puasa, kita semua merasakan, mari kita berpuasa, merasakan di bulan puasa ini, semua kok serba enak, tenang, tentram di hati kita. Itu karena memang suasana puasa itu sangat-sangat hal-hal yang memang hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merasakan di bulan puasa ini semua kehidupan tenang, damai dan sebagainya. Karena memang satu, hati kita penuh damai. Karena apa? Karena hati kita ini adalah orang-orang yang memang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita orang baik. Hal-hal yang memang kebaikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan diwajibkan puasa ini demi untuk kebaikan kita semua. Diutus Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti tata cara Rasulullah SAW agar supaya hati kita tenang dan sebagainya. Hati kita selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah kita ini menjadi orang yang abid, orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penghamba kepada yang lain, tapi penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah ajaran-ajaran yang di dalam bulan puasa ini. Dan kalau orang yang berpuasa itu ada tempat. Ada tempat artinya ada pintu yang hanya dimasuki oleh orang yang puasa itu. Itu adalah pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Dan itu tidak bisa masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya kan itu. Tidak akan bisa. Orang yang pernah berpuasa dalam hidupnya tidak akan bisa masuk ke sana. Ya kan itu. Ya oleh karena itu, kalau udah bisa masuk ke sana, ya kan, dalam golongan jumratul shaimun, insyaallah itu jumratul shaimin, insyaallah kita akan masuk ke sana. Dan setelah orang-orang yang masuk puasa itu, yang berpuasa itu masuk semua, maka ughliqatul hadzal bab, maka akan ditutup pintu surga itu sendiri. Jadi nggak ada lagi yang bisa lewat situ, di bab itu, di pintu itu nggak bisa masuk. Ya semoga kita masuk surga dengan keadaan yang baik dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika masuk ke sana itu banyak contoh-contoh, banyak keadaan-keadaan yang kita tidak bisa bayangkan. Ada yang memang ngesot, ada yang memang kepalanya di bawah dan lain sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kita dengan masuk pintu Rayyan itu adalah pintu yang memang khusus buat orang puasa. Dan puasa itu adalah yang akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya yang baik. Dan mereka yang puasa itu tertanam di hati mereka adalah kecintaan dia kepada negara dan bangsanya, walaupun bangsa ini berbagai macam suku dan agamanya, tapi di Indonesia inilah nanti banyak tamu-tamu yang datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana suasana malam Ramadan itu dengan masjid yang dipenuhi oleh orang-orang muda, dan akan datang tamu-tamu dari luar yang akan menyaksikan itu. Dan semoga ini menjadi contoh buat yang lain bahwa kita itu negara yang beraneka ragam etnis dan sebagainya, tapi bisa bersatu dengan baik. Demikian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol santai kita tentang Ramadan. Pemirsa, banyak hal-hal yang memang di dalam Ramadan itu bisa kita pelajari. Kita yakin kita puasa secara nurani, secara hati. Kalau bin Salim ini kita bersih, salim, itu bersih dari dosa, sehat dan sebagainya, dari noda-noda dan sebagainya, noda dosa dan sebagainya itu. Tapi untuk menyempurnakan itu, di akhir puasa kita itu wajib mengeluarkan zakat. Kan itu. Sebelum itu ada hal yang momentum kita, namanya Lailatul Qadar. Ya kan itu. Lailatul Qadar itu adalah acara di mana terjadi peristiwa turunnya Al-Quran ke sama'id dunia ini. Jadi Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke dunia ini pada bulan puasa. Yang jelas bulan puasa. Tanggalnya banyak ulama yang mengatakan setelah bulan tanggal 21, terutama yang ganjil. Tapi apapun lah, kalau kita nanti kita intensif menjalankan puasa ini dari tanggal 1 besok malam ya, yaitu mulai tarawih dan sebagainya, nanti malam tarawih, besok sudah puasa, mulai itu kita intensif menjalankan sampai akhir, insya Allah kita akan dapatkan Lailatul Qadar itu. Terutama kalau memang biasanya kan itu begadang malam, nah ini begadang yang memang dianjurkan oleh Subhanahu wa ta'ala pada malam hari.
kan itu. Dia tidur jam 3 kita bangun setelah sahur, inna fis sahur barokatun. Sahur itu adalah barokah. Barokahnya apa? Kita menjalankan sholat malam di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti ini ada malam, ada yang namanya malam, itu adalah malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Kalau kita pas berdoa, beribadah, kan itu dengan cara apapun, berdoa kepada Subhanahu wa taala, pas itu maka khairum min alfi syahr. Maka ibadah itu, kan itu sama lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan 83 tahun, kan itu bandingannya. Maka seumur kita barangkali, kan itu. Ya kalau umur kita 83 tahun, kalau kurang, kan itu. Tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikannya itu adalah sama dengan beribadah selama 83 tahun. Kapan itu? Ya, orang banyak mengatakan, ya terutama al-asrul awakhir, ya di Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, terutama di malam-malam ganjil. Oleh karena itu kebiasaan kita itu di sini adalah hal-hal yang malam ganjil itu memang menjadi buruan semua orang. Biasanya banyak sedekah, misalnya banyak takjil, bisa sahur dan sebagainya, iktikaf pertama dan sebagainya, banyak sholat tasbih, salat tahajud dan sebagainya itu banyak dilaksanakan sana. Dan masjid terutama masjid-masjid yang besar-besar itu biasanya membuka pintunya untuk bagaimana orang menyediakan orang-orang beribadah dan bersedekah di situ. Insya Allah gitu. Insya Allah dengan begitu ya, kita akan ramaikan, kita akan sambut semua malam Lailatul Qadar dengan baik. Kan itu. Itu turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Maka dari Sama'id Dunya ini, jadi langit dunia ini, maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa oleh malaikat Jibril selama 22 tahun, ya 22 bulan 20 hari, singkatnya 23 tahun. Nah, Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diantar oleh Jibril itu selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Rasulullah SAW ketika Iqra, dia nggak pernah baca, nggak pernah menulis dan sebagainya. Iqra sampai mutarajjab, dia bergetar tubuhnya, keluar keringat sampai jagung-jagung dan sebagainya, itu tidak bisa. Maka ikuti aja lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mengucapkan Iqra itu berat sekali. Rasulullah sampai redek dan sebagainya itu karena beratnya menerima wahyu dan sebagainya itu. Nah, itu yang berat. Dan nilai dari Al-Quran itu pertama kali disampaikan, didengarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berat untuk mengatakannya. Itu Rasulullah, apalagi kita sendiri. Alhamdulillah kita ini kan itu. Al-Quran dulu turunnya dengan suara dulu itu. Tidak ada huruf dan sebagainya. Diperdengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Kan itu. Ya, itu suara. Oleh karena itu, nanti tiba pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka ada rekayasa huruf-hurufnya dibuat sedemikian rupa. Disimbolkan huruf-hurufnya itu sampai A sampai Ya dan sebagainya, disimbolkan sehingga kita belajar membaca itu. Kalau orang Arab dulu enggak, karena salikatul Arabnya, karena memang keaslian Arabnya, walaupun Arab itu adalah tengah-tengah bangsa besar, ada bangsa sana Iran, ada di bangsa sana Assyria dan sebagainya, itu bangsa Yunani dan sebagainya itu, tapi bahasa Arab itu tetap betul-betul masih asli.
ya kan? Dan keasliannya itu bisa difestivalkan setiap tahun di Seukhwat pada waktu itu. Yang terbaik 7 masterpiece syair yang memang itu terbaik dan tidak akan bisa tidak 11 Salma itu tidak bisa ada menyalahkan, maka digantungkan ya di Ka'bah pada waktu itu. Kan itu. Setiap tahun walaupun di negara yang terpencil di tengah-tengah padang pasir Ka'bah itu, maka didatangi oleh orang-orang dari mancanegara dan sebagainya. Di situ setiap tahun ada festival syair Arab dan sebagainya, kan itu. Karena kebaikan syair Arab itu sendiri, kan itu, maka masih dikalahkan oleh Al-Quran. Begitu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqan nas min nutfatin, itu lama-lama terus ini kok malah mengalahkan syair yang sudah diyakini oleh Arab pada waktu itu bisa menyambung, mengkomunikasikan antara yang hidup dan yang mati pada waktu itu. Itu adalah turunnya Al-Quran dan sebagainya, kebaikan-kebaikannya dan sebagainya. Dan untuk untuk kita semua. Kan? Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagainya. Kan itu. Di bulan Ramadan itu adalah sebagai pembeda adalah yang baik dan yang jelek, itu Al-Quran. Sehingga itu menjadi petunjuk kita, ya, guide kita untuk bagaimana kita agar supaya menjadi manusia yang baik di dunia ini berdasarkan Al-Quran. Kan Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya taraktukum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadul abadan. Aku tinggalkan 2 perkara. Selama kalian masih berpegang pada 2 perkara ini, kamu tidak akan celaka di dunia ini. Satu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itulah marilah pada akhir season ini saya pesan, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kembali dalam artian membaca Al-Quran, terus kita mengkaji, mempelajari, menjalankan sesuai dengan sanad-sanad yang ada di kita cara kita mengaji Al-Quran itu. Memang semangat kembali ke Al-Quran, tapi tanpa ilmu ya yang baik, tanpa sanad ilmu yang memang sudah muktabar menurut kita, itu mungkin akan banyak hal-hal yang memang harus kita dalami, hal-hal yang lain dan sebagainya. Kembali kalau Quran kita bacanya monggo, mempelajari untuk diri sendiri monggo dan sebagainya, terutama untuk keluarga dan sanak famili kita, dan kita Al-Quran itu adalah menjadi guidance kita untuk di dunia ini. Dan itu adalah nanti Al-Quran itu dijabarkan kepada bagaimana cara memahaminya itu Rasulullah SAW sampai kepada sahabat, tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang alhamdulillah tentang Ramadan ini saja kan itu banyak hal-hal yang memang kita jalankan sebagainya sesuai dengan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk kan itu apa yang ada dalam kitab salaf yang dibacakan oleh para ulama-ulama dan sebagainya, sehingga terjadilah puasa ini yang puasa yang bimbang khusyuk khudu ya, dalam rangka untuk karena memang orang-orang tua kita dulu ya kan itu mulai di kampung ya kan itu sudah terbiasa menjalankan puasa sesuai dengan petunjuk ulama-ulama itu. Oleh karena itu ini sangat penting. Terakhir adalah tadi yang saya sampaikan adalah solidaritas kita sama muslim dengan diwajibkannya zakat fitrah untuk setiap yang lahir pada malam Ramadan itu. Setiap yang lahir itu akan dizakati. Nah, zakat itu adalah untuk membersihkan diri kita, juga untuk bagaimana kita dengan zakat itu adalah likaila yakunu dulatan benaknya, untuk bagaimana kita membantu fakir miskin, kan itu ya, membantu fakir miskin agar supaya dia mempunyai kesempatan berbahagia bersama kita di bulan fitri yang datang. Oleh karena itu kami pesankan bahwasanya marilah kita bersama-sama untuk mengeluarkan zakat fitrah dan sebagainya. Dan zakat fitrah ini terus terang itu
harus ada hal-hal yang sudah ketentuan, ya, ada paling enggak arahan-arahan dan sebagainya harus jelas dan sebagainya, ya kan itu. Bahwasanya yang bekerja mengeluarkan zakat itu bukan semua amil, enggak. Amil itu harus benar-benar memang mewakili kepentingan orang yang mustahik zakat, kan itu. Jangan sampai zakat itu hanya mewakili orang yang mengeluarkan zakat saja. Oke, mengeluarkan zakat, tapi mengatur dan sebagainya itu adalah mustahik, itu adalah amil, itu adalah mewakili yang punya yang berhak untuk menerima zakat itu. Oleh karena itu, zakat-zakat kita keluarkan, dan agar supaya dengan zakat ini kalau kita bersama-sama insya Allah, dan kalau zakat kita jalankan pada waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada orang yang miskin, zakat itu ditawar-tawarkan dan sebagainya. Barangkali demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menjalankan bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, penuh barakah, penuh maghfirah, dan insya Allah kita juga menjadi orang-orang yang muttaqin di dalam puasa ini. Selamat berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.